kembali lagi bersama saya Alfiera Putri di Dialog Eksekutif 2017 dan masih bersama dengan Bapak Azwari Rifai, Bupati Kabupaten Lahat atau yang biasa disapa Kang Azwari. Baiklah Bapak, kita berbicara tentang pendidikan karena pendidikan ini adalah salah satu yang paling penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Betul. Bagaimana Pak? Jadi kami bangga sebagai Bupati Kabupaten Lahat dan kami bangga sebagai salah satu bupati di Sumatera Selatan. Bapak Gubernur Sumatera Selatan sudah menyatakan pendidikan dan sekolah gratis. Itu luar biasa. Kita memang memiliki sumber daya alam yang banyak. Tapi saya yakini tidak ada gunanya sumber daya alam ini tanpa adanya sumber daya manusia yang luar biasa. Di situ juga kami bergiat di Kabupaten Lahat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lahat ini. Lahat dulu terkenal dengan katakanlah kota pelajar. Kami berusaha untuk membangkitkan Lahat sebagai kota pelajar. Dan kami yakini ke depan pelajar-pelajar di Kabupaten Lahat akan menjadi pelajar yang baik dan handal. Bukan cuma hanya di Kabupaten Lahat tapi di Sumatera Selatan. Dengan adanya sumber daya manusia yang handal, sumber daya alam ini tentunya bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Di Lahat memiliki batu bara yang jumlahnya luar biasa banyak. Tapi kami pemerintah daerah Kabupaten Lahat tidak hanya mengizinkan pengusaha untuk menjual batu bara dalam bentuk mentah. Kami menyarankan kepada seluruh katakanlah pengusaha yang ada di Kabupaten Lahat, pengusaha batu bara untuk membuat power plant. Di Lahat sekarang sudah ada 600 megawatt ya, power plant, main mount, PLTU, mulut tambang yang menghasilkan listrik untuk seluruh masyarakat Lahat, Sumatera Selatan, dan Indonesia pada umumnya. Dan itu aset Kabupaten Lahat. Baiklah, ini untuk meningkatkan pendapatan daerah juga Bapak. Betul. Selain batu bara, apalagi Pak yang bisa meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Lahat? Kita memiliki kebun. Setelah itu kami belajar dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Beliau banyak membuat event-event di Sumatera Selatan, termasuk di Kabupaten Lahat. Hari ini kita buat satu event road race, di mana ada sekitar 350 starter. Saya jamin dari 350 starter ini, ada sekitar 1.200 orang di luar Lahat yang datang ke Lahat untuk memeriahkan acara ini, melihat Lahat, dan ekonomi kerakyatan tumbuh gitu. Ini yang harus kita sampaikan. Banyak hal yang kita bisa jual untuk Lahat agar orang melihat Lahat dan ekonomi kerakyatan bisa tumbuh dengan semestinya. Selain sumber daya alam, ada juga sumber daya alam wisata. Betul. Bagaimana cara Kabupaten Lahat ini mengembangkan itu, Pak? Betul. Jadi Lahat ini terkenal dengan negeri sejuta megalit. Kita memiliki megalit yang begitu banyak, menhir-menhir yang begitu banyak tersebar di Kabupaten Lahat. Di Lahat ada sekitar 70 sampai 100 waterfall, air terjun. Dan itu merupakan aset. Tapi kami berusaha setiap saat mengembangkan aset-aset ini. Ya, kita mengembangkan pariwisata, tapi ternyata pariwisata yang ada di Kabupaten Lahat ini harus didului dengan dunia-dunia seperti otomotif. Saya sangat menggemari otomotif ini. Dari kecil saya sangat mencintai otomotif. Saya lihat banyak generasi muda kita, Lahat, Sumatera Selatan, yang hanya menggunakan jalan raya tempat mereka melaksanakan kegiatan otomotif. Di sini kami hadirkan hari ini sirkuit Manggul, sirkuit permanen yang bertaraf nasional, yang berstandar nasional, yang bersafety nasional. Ini salah satu. Kami berharap nanti orang datang ke Lahat mengikuti kegiatan otomotif. Selesai itu mereka bisa melihat keindahan alam yang ada di Kabupaten Lahat. Mereka bisa mengunjungi megalit, mereka bisa melihat waterfall. Di Lahat ada rafting, di Lahat juga ada Gutung Jempol, di mana di Gunung Jempol itu kita bisa take off untuk para layang, dan saya sudah mencoba kemarin. Kita kedatangan tamu, si Simon dari London, ya penggemar para layang dunia yang memang hadir di Kabupaten Lahat hanya untuk menikmati paragliding yang ada di Kabupaten Lahat. Jadi Lahat ini ke depan akan kita jadikan satu pusat olahraga ekstrim alam tentunya. Kemarin kita baru melaksanakan kegiatan adventure trail ya di Kabupaten Lahat, kurang lebih 1.800 peserta dari seluruh Indonesia, dari Malaysia datang, saudara saya Matteo Roberto juara dunia adventure juga datang ke sini, dan banyak kegiatan. Jadi Lahat itu nanti akan menjadi fokus
tempat olahraga ekstrim, olahraga otomotif, ya, di tempat banyak yang bisa kita lihat di Kabupaten Lahat, keindahan alamnya. Fokuskan untuk tempat olahraga ekstrim, Betul. terus juga otomotif dan lain-lain. Betul. Bapak. Berbicara tentang wisata yang datang ke Lahat beberapa tahun ini, itu berapa persen? Banyak juga, Bu. Seperti hari ini yang saya sampaikan, ya. Kalau ada 300-400 starter, saya jamin ada 1.200 orang yang datang ke Lahat. Kemarin ada 1.800 starter pemain adventure trail di Kabupaten Lahat. Saya jamin ada 2.000-3.000 orang datang di Kabupaten Lahat. Efeknya apa? Hotel kita penuh, orang makan di rumah makan, ya. Banyak kegiatan yang bisa mendapat keuntungan dari event-event tersebut. Sepertinya sangat busy sekali dengan Betul. banyaknya anak muda yang sangat antusias sekali di sirkuit Mandul ini, Bapak. Ini berapa peserta, Pak? Kalau dilihat dari peserta yang mendaftar untuk mengikuti, ini adalah event pertama ya, Pak ya? Ya, ini soft launchingnya sirkuit Manggul. Jadi kita baru memperkenalkan, ya. Kita nanti akan ambil ke Jurnas dan ke depan mungkin setiap 2 minggu sekali akan ada race di Kabupaten Lahat ini. Dan ini hari ini tidak kurang dari 350 starter. 350 starter itu memadati, antusias, bahagia, senang. Karena apa? Kita memang memiliki sirkuit yang permanen. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya banyak mengikuti kegiatan event otomotif karena saya memang mencintai otomotif. Saya banyak mengantarkan pembalap-pembalap Sumsel ini menjadi pembalap nasional, tapi sarana prasarananya begitu minim. Kita kadang-kadang bermain di jalan raya, kita bermain di tempat-tempat kecil, tapi sekarang hari ini kita bermain di sirkuit yang berstandar nasional. Ya. Dan nantinya di jam 4 sore itu adalah final. Saya tadi baru masuk di sirkuit Manggul ini, banyak sekali pedagang-pedagang, Pak. Itu gimana, Pak? Diceritain kenapa bisa buat petani banyak sekali yang bisa membuka lapak di sini, juga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Lahat juga. Yang saya katakan tadi, sirkuit ini keberadaannya di tengah kota Lahat untuk masyarakat Lahat siapapun tanpa terkecuali. Untuk pembalap nasional, untuk pembalap Sumatera Selatan, lapak-lapak yang ada memang kita bukakan untuk mereka. Silakan berdagang. Di hari-hari hari biasa mungkin mereka hanya 1 juta. Tapi saya jamin kalau ada race seperti ini, hasilnya bisa 2-3 kali lipat. Karena keramaian yang datang, banyak orang yang datang, banyak orang yang melihat, dan banyak orang yang menyaksikan kegiatan balap itu sendiri. Baik, Pak. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kami masih ingin melanjutkan perbincangan kembali dengan Bapak Azwari Rifai